Mengapa orang mudah emosi? Beberapa hari terakhir kita kembali menyaksikan sebuah konflik yang terjadi di tengah masyarakat ya. Ketika melihat peristiwa seperti ini mungkin kita bertanya dalam hati, mengapa sebuah persoalan yang tampaknya kecil bisa berubah menjadi pertikaian yang begitu besar ya, kasus di Matraman kemarin. Jawabnya seringkali bukan karena masalah besar memang. Yang besar adalah emosi yang telah lama dipendam. Jadi ini kumulasi ini biasanya. Dalam hidup manusia tidak hanya membawa tas di pundaknya, ketika juga membawa beban yang tidak terlihat. Beban ekonomi, tekanan pekerjaan, persoalan keluarga, rasa kecewa, rasa lelah, bahkan luka yang tidak pernah sempat diceritakan kepada siapapun. Lalu ditambah datanglah sebuah peristiwa yang tampak sederhana, sebuah tatapan mata yang tidak ramah, satu ucapan yang mungkin menyakitkan, sebuah kesalahpahaman, dan tiba-tiba semuanya boom, meledak. Bukan karena peristiwa itu terlalu besar, tetapi karena itulah tetesan terakhir, percikan yang membuat gelas yang penuh akhirnya meluap atau bensin akhirnya membakar. Ada hal lain yang juga sering memperbesar konflik, yaitu identitas kelompok. Ketika seseorang merasa tidak lagi berbicara atas nama dirinya sendiri, melainkan atas nama lingkungan, komunitas, atau kelompok, emosi menjadi berlipat ganda. Persoalan yang semula hanya melibatkan 2 orang, perlahan berubah menjadi persoalan banyak orang. Ego pribadi berubah menjadi ego kelompok. Kemudian ada sesuatu yang sangat mahal bagi setiap manusia, harga diri. Tidak sedikit pertengkaran yang sebenarnya bukan disebabkan oleh kerugian materi, melainkan karena seseorang merasa direndahkan, dipermalukan, atau tidak dihargai. Ketika gengsi mengambil alih, kata-kata menjadi semakin tajam. Dan keputusan seringkali diambil bukan karena pikiran yang jernih, melainkan dengan kemarahan. Yang lebih menarik lagi, emosi ternyata bisa menular. Sama seperti tawa yang dapat membuat orang lain ikut tersenyum, kemarahan pun dapat membuat orang lain ikut marah. Dalam kerumunan, emosi menyebar jauh lebih cepat daripada logika. Orang yang awalnya hanya melihat, perlahan ikut terbawa suasana. Karena itu, konflik sering berkembang jauh lebih besar daripada penyebabnya. Dan pada akhirnya semua kembali pada satu kemampuan yang sangat penting. Kemampuan mengelola emosi. Kemampuan mengelola emosi, sayangnya kita diajarkan banyak hal di sekolah, belajar berhitung, membaca, belajar ilmu pengetahuan. Tetapi sangat sedikit yang mengajarkan bagaimana menghadapi kemarahan dengan bijaksana. Padahal terkadang yang kita butuhkan hanyalah sebuah jeda. Ketika emosi mulai naik, jangan terburu-buru bicara. Jangan buru-buru membalas, jangan buru-buru bertindak. Tarik napas perlahan, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata saya akan menyelesaikan masalah atau justru memperbesar luka. Percayalah, jeda beberapa detik seringkali mampu menyelamatkan hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Karena saat emosi mengambil alih, logika kehilangan suaranya. Namun ketika kita memberi ruang untuk tenang, hati dan akal dapat kembali berjalan bersama,
Mungkin inilah yang perlu kita renungkan. Orang yang paling kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain. Orang yang paling kuat adalah mereka yang mampu mengalahkan kemarahannya sendiri. Dan saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kalimat sederhana. Orang jarang meledak karena satu percikan api. Mereka meledak karena sudah terlalu lama membawa bahan bakar. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kedamaian selalu dimulai dari satu hati yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Karena ketika satu orang memilih untuk menahan amarah, mungkin saat itu pula sebuah konflik besar berhasil dicegah. Mari menjadi pembawa ketenangan, bukan penambah kemarahan. Karena dunia tidak pernah kekurangan orang yang bisa marah. Namun selalu membutuhkan lebih banyak orang yang mampu menghadirkan damai.